Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, kurator dari Ruang Horor. Malam ini saya akan membawakan cerita berjudul Imah Luweng. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kang Wira, kesini, ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik dan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini di setiap jam pulang kerja. Di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu Petromax, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah. Ia sudah berlari dan memelukku. "Kang, Lilis kangen," ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya. Dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis. Merabanya dari rambut, leher, hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. "Aduh!" Lilis berteriak. "Kenapa, Lis?" tanyaku. Enggak apa-apa," ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. "Ini ulah siapa, Lis? Si bangsat gumelar lagi?" tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri gumelar. Juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api. Tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa. Aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa. Hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa, aku pulang dengan terlambat. Berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa.
Benar saja, lampu Petromax di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh memar. "Lilis, kamu kenapa?" tanyaku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu Gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. "Bocah gak tahu diuntung, udah gak sayang nyawa kamu, Wira," teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. "Sudah, hentikan, tolong hentikan," teriak Liris dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur dan mengucur darah dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. "Ini wanita yang kamu mau," ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. "Hentikan! Tolong hentikan!" teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. "Kalau kamu memang suka dengan pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung," ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, "Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat seolah seperti neraka yang tak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu mencium bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya dan memperkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam. Aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. "Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage," ucap seorang dukun tua kepada kami.
Aku masih hidup. Tepatnya kami. Pagi itu, Lilis tersadar dan melepasku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan, aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun seorang anak yang bersamanya, entah, aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mirah di sana. Setan? Demit? Jin? Bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun. Apa yang kau minta, asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan. Ucapku kepada makhluk itu. Tak butuh waktu lama. Keesokan harinya, warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet. Dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Tariknya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kutorehkan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka.
ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya, jawabku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu, ucap makhluk itu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami imah liwung tempatku memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat.